Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Doni Sumar Said, ingin berbagi dengan Anda salah satu ilmu pengetahuan hipnosis tentang analisa pendulum. Ini adalah ilmu pengetahuan hipnosis fundamental. Baik, apa yang disebut dengan analisa pendulum? Analisa pendulum adalah suatu metode ilmiah dalam meminta jawaban dari pikiran bawah sadar Anda dengan melalui sarana pendulum. Nanti Anda akan bertanya kepada pikiran bawah sadar Anda sendiri. Nah, nantinya pendulum akan bergerak mengikuti instruksi dari pikiran bawah sadar Anda. Ingin saya tekankan di sini bahwa di dalam analisa pendulum tidak ada energi gaib dan juga tidak ada aroma mistis. Semuanya murni berasal dari pikiran bawah sadar Anda yang akan disalurkan pada syaraf-syaraf Anda sampai ke ujung jari Anda. Saudara-saudaraku, teman-temanku, suatu hal yang menarik. Semakin kita sering berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita, semakin pula pikiran bawah sadar kita akan semakin peka dengan situasi kondisi di sekitar kita. Baik, kita kembali ke pendulum. Pendulum adalah suatu benda seperti ini, ya. Berupa tali, ada pemberatnya. Ya, ini dapat Anda peroleh di toko, biasanya toko buku. Namun apabila Anda malas untuk pergi ke toko, di rumah ada kalung yang ada leontinnya seperti ini, ya. Ini juga dapat Anda manfaatkan sebagai pendulum. Juga benda-benda lain seperti misalnya souvenir ya, yang ada mungkin di rumah Anda berbentuk seperti ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pendulum. Namun apabila toh Anda semuanya tidak ada di rumah, paling tidak, masa sih di rumah Anda tidak ada persediaan teh celup? Ini juga merupakan pendulum dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih manfaat analisa pendulum? Baik, pertama adalah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menentukan pilihan. Kadangkala kita sering dihadapkan pada suatu kondisi, kita harus memilih suatu keputusan. Misalnya, apakah kita harus pergi ke luar kota atau tidak? Nah, ini adalah salah satu manfaat dari analisa pendulum. Yang kedua adalah untuk mengetahui dengan tepat. Ya, untuk mengetahui dengan tepat istilah atau teman hidup Anda, ya, dalam hal percintaan. Khususnya bagi Anda yang mungkin mau menikah, pastikan coba tanya pada pikiran bawah sadar Anda, apakah dia ini adalah pasangan yang cocok dalam mendampingi kehidupan saya. Selain itu, analisa pendulum juga bisa untuk mengetahui perasaan orang lain, apakah dia suka atau benci pada kita, juga untuk mendeteksi niat buruk orang kepada kita, niat jahat orang kepada kita. Juga bagi Anda para manajer, bisa juga untuk menentukan staf karyawan Anda di posisi pekerjaan yang tepat. Selain itu ada lagi, bisa untuk mengetahui, mendeteksi bayi yang ada dalam kandungan, laki-laki atau perempuan. Ada juga bisa untuk memprediksi kemungkinan gagal atau suksesnya usaha dari Anda. Jadi banyak sekali, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, kita coba praktekkan sekarang penggunaan pendulum ini. Namun sebelumnya saya ingin memastikan pada Anda, sebelum Anda melaksanakan analisa pendulum ini, hendaknya laksanakan atau lakukanlah analisa pendulum ini di suatu ruangan yang tenang, ya, yang tenang dengan kondisi Anda pikiran yang tenang juga, tidak dalam kondisi marah-marah, ya, dan jangan juga memaksakan kehendak untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Semuanya harus netral, Anda pasrahkan. Kemudian jauhkan dari gangguan dari angin
Ya, jadi benar-benar ruangan itu bebas dari polusi angin. Ya, kita coba pegang pendulum ini. Peganglah ujung pendulum ini dengan ujung jempol Anda dan telunjuk Anda seperti ini. Ya, pegang dengan penuh kelembutan. Oke, pastikan bahwa lengan Anda tidak menempel di meja. Oke, kemudian tangan Anda pastikan juga tidak bergerak, karena nanti yang menggerakkan adalah pikiran bawah sadar Anda. Baik, kemudian siapkan pertanyaan. Pertanyaan yang bisa dijawab oleh pendulum adalah pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak tahu. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya, pendulum akan bergerak maju dan mundur ke belakang. Coba kita tanyakan, kita praktekkan. Pendulum, tolong berikan jawaban pertanyaan ya. Ya, seperti ini saudara-saudara. Dia akan maju dan mundur ke belakang. Ya. Ini terus terang pikiran bawah sadar saya sudah membantu untuk proses tutorial semacam ini. Ya, oke. Sekarang pendulum, tolong tunjukkan jawaban tidak. Ya, jawaban tidak. Pendulum akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Baik, cukup. Terima kasih pendulum. Namun ada satu lagi, apabila pendulum bergerak memutar searah jarum jam atau berlawanan, itu artinya data di dalam pikiran Anda, pikiran bawah sadar Anda tidak menyimpan data tentang pertanyaan, jawaban atas pertanyaan Anda. Sekali lagi, data dalam pikiran bawah sadar Anda tidak menyimpan jawaban atas pertanyaan dari Anda. Jadi pendulumnya bingung. Baik, kita coba praktekkan ya. Ini. Pertanyaan pertama, ya. Nama saya Doni, sudah jelas, ya. Saya akan coba tanya kepada pendulum, ya. Supaya diam dulu. Pendulum, apakah betul nama panggilan saya Doni? Dia bergerak maju dan mundur ke belakang. Baik. Terima kasih pendulum. Coba berhenti. Oke, terima kasih. Sekarang, pertanyaan kedua. Nomor sepatu saya adalah nomor 43. Coba saya tanyakan dengan nomor yang lain. Hai pendulum, apakah nomor sepatu saya nomor 45? Dia menggeleng, saudara-saudara. Dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Semakin kencang, semakin menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan saya adalah tidak. Baik, jelas? Nah, sekarang silakan pada Anda untuk mencoba bermain dengan sarana pendulum ini, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan ingat satu hal, netralitas dan kepasrahan Anda adalah kunci keakuratan dari pikiran bawah sadar Anda, jawaban dari pikiran bawah sadar Anda melalui sarana pendulum. Oke, selamat mencoba.